Selamat malam Pak Wid dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Chandra Wilmar Sitorus dengan NIM B20 B10067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai komponen struktur komposit untuk contoh soal lendutan. Yang pertama, pengertian dari lendutan itu sendiri merupakan komponen struktur komposit memiliki momen inersia yang lebih besar daripada komponen struktur non-komposit. Akibatnya, lendutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil. Momen inersia dari komponen struktur komposit hanya tercapai setelah beton mengeras. Pada daerah momen positif, beton akan mengalami tekan secara berkesinambungan yang akan mengakibatkan beton mengalami gejala rengkak. Lendutan jangka panjang yang terjadi pada komponen struktur komposit diperkirakan dengan cara mengurangi luas plat beton sehingga momen inersia akan mengecil. Luasan plat beton biasanya direduksi dengan cara membagi lebar plat dengan angka 2N atau 3N, dengan N adalah rasio modulus. Selanjutnya, pada konstruksi tanpa perancah, diperlukan sebanyak 3 buah momen inersia yang berbeda untuk menentukan lendutan jangka panjang, yaitu yang pertama, IS, momen inersia dari profil baja yang digunakan untuk menghitung lendutan yang ditimbulkan oleh beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras. Yang kedua, ITR, momen inersia dari penampang komposit yang dihitung berdasarkan lebar efektif BLN yang digunakan untuk menghitung lendutan yang ditimbulkan oleh beban hidup dan beban mati yang bekerja setelah beton mengeras. Yang ketiga, ITR yang dihitung berdasarkan lebar efektif B/2N untuk menentukan besar lendutan jangka panjang yang disebabkan oleh beban mati yang setelah beton mengeras. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan lendutan pada saat konstruksi serta lendutan jangka panjang dari konstruksi komposit dengan profil WF 300 x 150 x 6,5 x 9 dengan data-data sebagai berikut. Di sini diketahui tebal platnya sama dengan 12 cm. Selanjutnya lebar efektifnya sama dengan 225 cm. Selanjutnya benolnya atau jarak antar balok bajanya 2,5 meter. Selanjutnya FC aksennya 27,5 MPa. Selanjutnya lebar bentangnya 6 meter dan N-nya sama dengan 8. Selanjutnya perhitungan beban. Yang pertama itu beban mati. Untuk plat betonnya itu 0,12, yang dimana 0,12 ini tadi tebal betonnya. Selanjutnya dikali 2400 dikali 2,5. 2,5 tadi ini jarak antar baloknya. Didapat hasilnya 720 kg per meter. Selanjutnya dikonversi ke Newton menjadi 7,2 Newton mm. Selanjutnya backistingnya 20 dikali 2,5, yang 2,5 ini jarak antar balok bajanya, sehingga didapat hasilnya 50 kg per meter. Selanjutnya dikonversi ke Newton mm menjadi 0,5 Newton mm. Selanjutnya mekanikal sama dengan 20 kali 2,5 didapat hasilnya 50 kg per meter. Selanjutnya dikonversi ke Newton mm didapat hasilnya 0,5 Newton mm. Selanjutnya ada plafon sama dengan 28 kali 2,5 didapat hasilnya 70 kg per meter, dikonversi ke Newton mm menjadi 0,7 Newton mm. Selanjutnya ada partisi sama dengan 100 kali 2,5 didapat hasilnya 250 kg per meter, lalu dikonversi ke Newton mm menjadi 2,5 Newton mm. Selanjutnya berat profil sama dengan 36,7 kg per meter menjadi 0,367 Newton mm. Selanjutnya untuk beban hidup sama dengan 400 dikali 2,5. 2,5-nya itu
B0-nya yang tadi. Dapat hasilnya 1000 kg per meter. Selanjutnya dikonversi ke Newton menjadi 10 Newton per milimeter. Selanjutnya lanjutan pada saat konstruksi. Akibat plat dan berat sendiri profil. Selanjutnya sama dengan rumus 5 dikali Q dikali L pangkat 4 per 384 dikali E dikali L. Sama dengan 5 dikali 7,2. 7,2 itu plat betonnya, hasil plat betonnya ditambah 0,376 yaitu berat profilnya dikali 6000 pangkat 4 itu panjang bentangnya dibagi 384 dikali 200.000 itu modulus elastisitasnya dikali 7200 210 dikali 10 pangkat 4 didapat hasilnya 8,85 mm. Selanjutnya akibat backcasting dengan rumus 5 dikali Q dikali L pangkat 4 sama seperti rumus yang di atas, didapat hasilnya 0,58 mm. Selanjutnya total lanjutan selama konstruksi ditambah yang ini tambah dengan ini didapat hasilnya 9,4 mm. Selanjutnya setelah plat beton mengeras, aksi komposit mulai bekerja sehingga momen inersia bertambah menjadi ITR yang dapat dihitung sebagai berikut. Dengan rumus lebar efektif dibagi N sama dengan 225 bagi 8 sama dengan 28,125 cm. Baik, selanjutnya pada gambar ini diketahui tebal platnya sebesar 12 cm. Ini jarak profil bajanya 30 cm. Selanjutnya untuk komponen plat betonnya untuk A-nya ini, untuk plat beton dengan wave-nya didapat dari tabel profil baja. Selanjutnya untuk Y-nya ini, untuk plat betonnya ini 6 ini didapat dari 12 dibagi 2. Selanjutnya untuk A dikali Y dapat 2025. Selanjutnya inersia awalnya sebesar 4050. Selanjutnya untuk D-nya 2,56. Selanjutnya ini didapat dari inersia awal dikali ini, didapat hasilnya ini. Itu juga untuk WF 300-nya ini didapat dari tabel profil baja. Untuk 27-nya ini didapat dari 12 ditambah 15, didapat hasilnya 27. Selanjutnya ini hasilnya ini didapat dari perkalian ini perkalian A dikali Y, didapat hasilnya ini. Selanjutnya inersia awalnya diketahui 7210, untuk D-nya 18,44. Selanjutnya didapat hasilnya 23.116,77. Selanjutnya ini di total didapat hasilnya 384,28. Untuk A kali Y-nya 3288,06. Selanjutnya didapat hasilnya 29.378,61. Selanjutnya untuk menghitung Y-nya sama dengan 3.288,06 dibagi 384,28. 32888-nya ini didapat dari hasil ini. Untuk ininya 384 didapat dari sini. Selanjutnya hasilnya didapat untuk Y-nya 8,56 cm. Selanjutnya lanjutan akibat beban mekanikal, plafon dan partisi dengan rumus 5 dikali L pangkat 4 dibagi 384 dikali E dikali ITR sama dengan 5 dikali 0,5 ditambah 0,7 ditambah 2,5 dikali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 dikali 29.378,61 kali 10 pangkat 4, didapat hasilnya
10,06 mm. Selanjutnya, lendutan akibat beban hidup. Dengan rumusnya sama seperti di atas, didapat hasilnya 2,87 mm. Selanjutnya, untuk menghitung lendutan jangka panjang akibat beban rangkak, lebar efektif plat beton direduksi sebesar 50%, sehingga dengan rumus lebar efektif dibagi 2N. Lebar efektifnya tadi diketahui 225 dikali 225 dibagi 2 kali 8 didapat hasilnya 14,0625 cm. Selanjutnya yang ini hasil dari yang ininya tadi. Ini tebal platnya, ini jarak profil bajanya. Selanjutnya untuk komponennya, untuk plat beton, untuk A-nya didapat dari tabel profil baja. Untuk 6 ini ya didapat 12 bagi 2 didapat hasilnya 6. Selanjutnya yang ini 1012,5 hasilnya didapat dari A dikali Y. Selanjutnya inersia awal sama dengan 2025. Selanjutnya untuk D-nya 4,56. Selanjutnya inersia awal ditambah A dikali D pangkat 2 didapat hasilnya 5533,92. Selanjutnya untuk WF 300-nya sama, ini didapat dari profil baja, tabel profil baja. Ini tadi didapat dari 15 ditambah 12, didapat hasilnya 27. Selanjutnya untuk kalinya didapat hasilnya 1263,06. Selanjutnya untuk inersia awalnya 7210. Selanjutnya untuk D-nya 16,44. Selanjutnya untuk inersia awal ditambah A dikali D pangkat 2 didapat hasilnya 19.853,4. Selanjutnya kemudian di total didapat hasilnya ini. Begitu juga untuk A kali Y-nya didapat hasilnya total dari kedua ini. Begitu juga dengan inersia awal ditambah A dikali D pangkat 2. Selanjutnya untuk menghitung Y sama dengan 2275,56 dibagi 215,53. Untuk yang ini 2275-nya didapat dari ini total A kali Y. Untuk 215,53 didapat dari A-nya ini, sehingga didapat hasilnya 10,56 cm. Selanjutnya untuk lendutan jangka panjang akibat rangkak dengan rumus 5 dikali I dikali L pangkat 4 dibagi 384 dikali E dikali ITR sama dengan 5 dikali 0, dalam kurung 0,5 ditambah 0,7 dikali 2,5 dikali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 dikali 25387,32 dikali 10 pangkat 4 didapat hasilnya 1,23 mm. Selanjutnya rangkuman. Untuk yang pertama, lendutan pada saat konstruksi, aksi komposit belum bekerja sama dengan 8,85 ditambah 0,58 didapat hasilnya 9,43 mm. Selanjutnya yang kedua, lendutan jangka pendek tanpa beban hidup sama dengan 8,85 ditambah 1,06 didapat hasilnya 9,91 mm. Selanjutnya lendutan jangka pendek dengan beban hidup sama dengan 8,85 ditambah 1,06 ditambah 2,87 didapat hasilnya 12,78 mm. Selanjutnya lendutan jangka panjang tanpa beban hidup sama dengan 8,85 tambah 1,23 didapat hasilnya 10,08 mm. Dan yang kelima, lendutan jangka panjang dengan beban hidup sama dengan 8,85
tambah 2,87 ditambah 1,23 didapat hasilnya 12,95 mm. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.